Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada bulan ini kita masih masuk pada pembahasan tentang Gospel Center Heart. Kita ingin hati kita sama-sama dipenuhi oleh Injil, dan kita percaya bahwa ketika Injil memenuhi hati kita, maka hati kita akan mengalami perubahan dan transformasi. Dan minggu ini kita akan merenungkan tentang eksposisi Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Eksposisi Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita membaca teks kita hari ini. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Setelah kita membaca firman Tuhan ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kita semua adalah, menurut saudara, apakah kejahatan atau keberdosaan harus ada dalam dunia ini, barulah kebaikan atau kebenaran akan kelihatan? Menurut saudara, apakah kejahatan atau ketidakbenaran atau keberdosaan itu harus ada di dalam dunia ini, barulah kebaikan atau kebenaran akan kelihatan? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita untuk melihat secara keseluruhan firman Tuhan yang kita baca tadi, dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Nah, kalau kita memperhatikan pada ayat yang pertama, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Nah, Paulus sedang mengajukan sebuah pertanyaan kepada jemaat di Roma yang berusaha memantik pemikiran mereka yang adalah orang Yahudi. Setelah mereka menjadi orang yang percaya kepada Kristus, apakah sebagai ras Yahudi mereka memiliki keuntungan? Apakah dengan melakukan sunat mereka memiliki kelebihan dibandingkan orang Kristen ras lain? Nah, mungkin orang Yahudi itu sedang punya pemikiran karena mereka adalah bangsa yang memiliki hukum Allah, karena mereka adalah bangsa yang telah dipilih oleh Allah, maka mereka memiliki keuntungan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain, dan mereka ingin orang untuk mendapatkan keuntungan yang sama harus mengikuti cara hidup orang Yahudi. Nah, lalu kalau kita melihat pada ayat yang kedua, banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Kalau kita membaca di dalam versi bahasa Indonesia masa kini, maka ayat 2 berbunyi demikian. Tentu saja banyak faedahnya. Pertama-tama karena kepada orang Yahudilah Allah mempercayakan perkataan-perkataan Allah. Kita melihat keuntungan dari menjadi orang Yahudi sebenarnya terletak kepada hukum-hukum Allah yang mereka tahu lebih dahulu dibandingkan bangsa-bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan dan dipercayakan hukum-hukum Tuhan. Mereka tahu kebenaran, mereka mengerti kebenaran karena Allah menyatakan kebenaran kepada mereka. Semua anugerah Allah yang begitu besar itu telah diberikan kepada mereka, orang Yahudi itu. Mereka telah dipilih oleh Allah. Bahkan Allah yang benar menyatakan hukumnya itu kepada orang Yahudi, sehingga seharusnya orang Yahudi itu mencerminkan hidup yang dicerminkan oleh Allah. Seharusnya orang Yahudi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini berapa banyak di antara Anda yang sejak lahir adalah orang Kristen, Anda diajarkan dan dimuridkan, diberitahukan kebenaran firman Tuhan. Apakah Anda bersyukur dengan hal tersebut? Apakah Anda menghargai anugerah yang telah diberikan Allah kepadamu dengan cuma-cuma di dalam kehidupanmu? Mungkin
kita yang dari kecil Kristen, kita yang telah menikmati anugerah Allah, malah kita lah yang memiliki kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan anugerah itu. Saya teringat beberapa rekan Kristen yang saya kenal, yang mereka sudah sejak dari kecil Kristen, sudah diajari firman Tuhan, tapi saya melihat kehidupan mereka saat ini tidak mencerminkan kekristenan mereka sejak kecil itu. Dan justru ketika saya menemukan, saya di dalam jemaat saya orang yang tidak percaya dan menjadi percaya kepada Kristus, dan dia menunjukkan kualitas kerohanian yang berbeda daripada mereka yang dari kecil Kristen. Berapa banyak dari kita yang dari kecil Kristen tapi kita bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kepada ayat selanjutnya, itu pada ayat yang ketiga berbunyi demikian. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Apakah karena ketidaksetiaan dari orang-orang Yahudi, maka Allah pun menjadi tidak setia kepada mereka? Apakah kesetiaan Allah itu bergantung kepada tindakan dari orang Yahudi? Apakah Allah akan setia kepada orang Yahudi jika mereka menaati Allah? Apakah Allah akan menunjukkan kesetiaannya kepada orang Yahudi jika orang-orang Yahudi itu melakukan apa yang Tuhan mau? Nah, Paulus mengajak jemaat di Roma untuk memikirkan tentang pertanyaan ini supaya mereka bisa menyadari tentang kesetiaan Allah, bahwa Allah mengasihi mereka pada waktu mereka berdosa. Allah mengasihi mereka pada waktu mereka memberontak kepada Allah. Dan kita melihat di sini bagaimana kasih Allah itu yang melampaui segala akal itu diberikan kepada mereka. Paulus mengajak jemaat Roma untuk memikirkan tentang pertanyaan ini supaya mereka sadar bahwa sesungguhnya anugerah Allah, kesetiaan Allah kepada mereka itu diberikan pada waktu mereka berdosa di hadapan Tuhan. Kalau seandainya saya membawa kepada konteks yang sekarang, apakah saudara yang hari ini berdosa di hadapan Tuhan, melakukan hal yang buruk di hadapan Tuhan, apakah Tuhan tidak setia kepadamu? Apakah hari ini saudara yang telah menjadi orang Kristen dan saudara telah melakukan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan, apakah Tuhan meninggalkanmu sedetik saja? Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita pada waktu kita menjadi orang yang percaya kepadanya. Tuhan menggenggam tangan kita, Tuhan memastikan kita berada di dalam anugerahnya, di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kita melihat jawabannya pada ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar di dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Kalau kita memperhatikan pada ayat 4a menerangkan kepada kita bahwa Allah selalu setia. Sehingga dikatakan sekali-kali tidak. Dia tidak pernah tidak setia. Bahkan pada waktu manusia tidak setia, Allah tetap setia kepada manusia. Kalau kita masih ingat pada waktu saya membahas Kejadian pasal yang ketiga, saya menunjukkan bahwa walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa dan lari dari Tuhan, Tuhan tetap mengasihi dan menolong manusia, bahkan menyediakan rancangan keselamatan untuk manusia. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita tahu mereka lari daripada Tuhan. Dan bukan mereka yang kembali kepada Tuhan dan Tuhan beranugerah kepada mereka, tapi pada waktu mereka berdosa dan lari daripada Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan yang merangkul mereka, menggenggam mereka, dan memastikan mereka menerima rancangan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan dikatakan pada ayat 4b bahwa Allah adalah benar. Ini berarti bahwa Allah selalu benar, dan jika terjadi keberdosaan, maka bukan Allah penyebabnya, karena Allah adalah kebenaran. Lalu dikatakan semua manusia adalah pembohong. Apa maksud dari semua manusia adalah pembohong? Kalau kita melihat pada bahasa Yunani, yaitu pada bahasa aslinya, kata pembohong di sana itu menggunakan kata seustes. Ini adalah maskulin nominatif tunggal deklensi yang pertama. Umumnya untuk kata benda dari Yunani untuk maskulin umumnya itu berakhiran os. Tetapi karena ini adalah deklensi yang pertama, sehingga dia berakhiran tes. Nah, arti dari kata seustes itu artinya adalah a liar, pembohong. Tapi bukan cuma a liar, artinya juga adalah deceiver atau penipu. Kita semua adalah pembohong, kita semua adalah penipu. Jadi kita bisa melihat pada waktu Allah memberikan hukum-hukumnya kepada orang Yahudi, Allah mengetahui bahwa orang Yahudi adalah manusia berdosa, adalah seorang pembohong dan seorang penipu. Jadi ternyata
Dari kebenaran ini kita tahu bahwa kita bukan cuma sekedar orang yang berbohong. Kata berbohong mungkin kita bisa memahaminya seperti ada konotasi yang kadang-kadang orang memahaminya secara positif karena ada bohong putih, di mana orang berbohong untuk kebaikan. Tapi kalau penipu, kita tahu konotasi dari kata penipu itu selalu negatif. Orang yang disebut penipu berarti dia telah berkali-kali melakukan kebohongan. Dia telah melakukan kebohongan di dalam taraf yang cukup major, di dalam taraf yang cukup mayor, dan dikatakan bahwa semua manusia itu adalah penipu di hadapan Allah. Kebenaran tentang Allah yang selalu benar sebenarnya sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar di dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Allah tahu bahwa kita yang dari kecil Kristen dan kita yang mungkin baru sekarang jadi Kristen adalah seorang pendosa, adalah seorang pembohong, adalah seorang penipu. Tuhan mengetahui bahwa kita adalah orang yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang kelima, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Apakah kebenaran Allah bahwa kita semua adalah orang yang berdosa itu membuat kita menilai bahwa Allah tidak adil karena ketika dia murka kepada kita? Apakah kebenaran bahwa kita semua adalah orang yang berdosa itu membuat kita menilai bahwa Allah tidak adil ketika dia murka kepada kita? Nah, kalau Tuhan murka kepada kita, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Ketika Tuhan memarahi kita, ketika Tuhan murka kepada kita, ketika Tuhan memberikan hukumnya kepada kita, maka kita layak menerima semua hukuman itu karena kita semua dikatakan adalah orang yang berdosa. Kita semua adalah pembohong, kita semua adalah penipu, kita semua adalah penjahat yang menyalibkan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau hari ini kita mengalami hal yang buruk di dalam hidup ini, semuanya itu wajar kita terima. Karena kita semua tanpa terkecuali layak menerima hukuman itu. Kita semua adalah orang yang tidak benar. Kita semua seharusnya mengalami apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Kita semua pantas mengalami kematian karena kita semua adalah pemberontak Allah. Kita semua seharusnya mengalami maut. Kita semua seharusnya binasa. Kita layak dihukum oleh karena kita adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Itu sebabnya pada ayat 6 mengatakan bahwa sekali-kali tidak, andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Nah, kalau kita lihat di dalam versi bahasa Indonesia Mansakini menerjemahkan demikian. Sekali-kali tidak, sebab kalau Allah tidak adil, bagaimana ia dapat menghakimi dunia ini? Nah, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Allah tetap adil ketika menyatakan murkanya kepada manusia. Jadi Allah tetap adil ketika dia menghukum manusia karena kita semua layak menerima hukuman karena kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita berdosa kepada pencipta kita. Tuhan berhak menghukum kita karena kita adalah ciptaannya. Kita diciptakan oleh Dia sehingga ketika Dia menghukum kita karena kesalahan dan keberdosaan kita, maka itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau Allah kita nilai tidak adil, maka bagaimana Allah yang tidak adil itu menghakimi dunia ini? Kata menghakimi sendiri menunjukkan bahwa subjek yang melakukan itu bersikap adil. Ketika kita berkata Tuhan tidak adil, maka kita juga berkata bahwa Tuhan tidak bisa menjadi hakim yang akan menentukan apakah kita benar dan bisa menikmati surga, ataukah kita berdosa sehingga harus masuk ke dalam neraka. Pada ayat 7 berbunyi demikian. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah Allah semakin diagungkan ketika dosa-dosa kita dimunculkan? Bukankah kebenaran semakin nampak ketika dosa-dosa kita bermunculan? Kita berpikir dengan berbagai dosa yang kita lakukan justru membuat Allah bisa menyatakan anugerahnya yang luar biasa. Saya percaya memang betul Allah bisa menyatakan anugerahnya yang luar biasa, tetapi tidak berarti kita bebas berdosa untuk hal tersebut dapat terjadi. Jangan sampai ketika kita membaca ayat ini secara tidak tepat, secara konteks, maka kita langsung menafsirkan bahwa kita bisa bebas berdosa, melakukan apa yang kita sukai, karena di situ kita akan melihat bagaimana Allah beranugerah, bagaimana Allah memberikan keselamatan kepada kita. Kita tidak boleh lupa bahwa salah satu sifat atau atribut Allah itu adalah sufficient God. Dia adalah Allah yang mandiri. Dia dikatakan Allah yang beranugerah, Allah yang maha mulia, bukan karena dia membutuhkan objek ciptaan untuk menggenapi hal
tersebut, tetapi pada dirinya sendiri dia adalah maha beranugerah dan maha mulia. Dosa tetap harus dihakimi karena Allah adalah Allah yang kudus. Itu sebabnya pada ayat yang ke-8 merupakan kesimpulan yang berbunyi demikian. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Kekudusan Allah tidak mentoleransi dosa. Dosa yang dilakukan sengaja pasti akan mendatangkan murka Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa dengan banyaknya kejahatan kita, maka saat itulah Allah akan menunjukkan anugerah dan kemurahannya. Kalau begitu kita seperti menjadi orang yang mengontrol Tuhan. Kita seperti mengendalikan Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Kalau aku sudah berdosa, maka Tuhan harus tolong aku. Kalau aku sudah berbuat hal yang buruk, maka Tuhan harus tolong aku. Pada titik itu kita sedang mengontrol Tuhan. Kita sedang ingin menguasai Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengerti rumus untuk Tuhan bekerja dan menolong kita, sehingga Tuhan kita memahaminya seperti sebuah matematika, di mana ketika kita memahami 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Ketika kita memahami sebuah hukum Tuhan dan melakukannya, maka kita menuntut sebuah hal daripada Tuhan, kita menuntut upah daripada Tuhan. Sehingga saya ingin mengatakan sebuah kalimat seperti ini. Tuhan beranugerah di dalam kehidupan seseorang bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena Tuhan memutuskan memberikan anugerah itu kepada orang itu. Jadi ketika kita berdosa dan Allah beranugerah kepada kita, maka itu adalah keputusan Allah, itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Jadi jangan sampai kita memahami Tuhan dengan sebuah rumus matematika, atau kita memahami Tuhan dengan sebuah pemahaman yang salah terhadap teks ini, bahwa kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya tidak harus berkasih karunia kepada kita, tapi Dia memberikan itu karena kasih-Nya tidak bisa kita pahami di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang berbuat jahat tetap harus dihukum. Orang-orang yang berpikir seperti yang dikatakan di dalam ayat 8, yaitu makin banyak dosa, maka makin banyak besar pertolongan dan anugerah Allah bagi kita, itu layak dihukum. Karena secara sengaja mereka mencobai Tuhan. Pesan bagi kita adalah kita tidak boleh mencobai Tuhan dengan dosa kita. Kita tidak boleh memuji Tuhan dengan dosa kita. Dari kebenaran yang sudah kita baca, kita tahu bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan dengan dosa kita. Kalau hari ini kita menerima anugerah pengampunan, itu semata-mata karena Allah berkasih karunia di dalam kehidupan kita. Kita sudah menangkap maksud dari firman Tuhan hari ini. Tetapi jika kita berakhir pada pembahasan ini, maka khotbah ini hanya akan menjadi sebuah pesan moral untuk saudara sekalian. Dan khotbah ini sebenarnya tidak akan terlalu berdampak. Kenapa? Karena ini hanyalah sebuah pesan moral yang bisa kita pelajari di agama yang bermacam-macam. Tetapi apa yang membedakan kita dari semua agama itu adalah kita memberitakan Kristus. Kita memberitakan Injil. Kalau kita memperhatikan, kalau kita secara sengaja berdosa supaya kita melihat anugerah Tuhan, Kristus secara sengaja menanggung dosa kita supaya kita menerima anugerah Tuhan. Kita patut mendapatkan murka Allah karena kita berdosa. Kristus tidak layak mendapatkan murka Allah karena Dia benar. Kita yang seharusnya mengalami maut karena dosa, tetapi Kristus mengalami maut karena dosa kita. Apa alasan Yesus melakukan semuanya ini? Alasannya itu dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23b yang berbunyi demikian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah berkasih karunia kepada kita, dan kasih karunia itu dilandaskan kepada apa yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia dilandaskannya kepada kasih-Nya bagi kita orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang pantas dimurkai karena kita adalah orang-orang yang adalah penipu, kita pembohong. Tetapi murka itu diambil oleh Kristus supaya kita menerima hidup yang kekal. Dan kita lihat bagaimana Allah bermurah hati, bagaimana Allah berkasih karunia kepada kita pada waktu kita masih berdosa. Dan saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dua pertanyaan reflektif berikut ini.
Yang pertama adalah, apakah kita telah menyadari betapa besar dosa yang telah kita perbuat dan betapa besar anugerah Allah yang mengatasi dosa itu? Dan yang kedua adalah, apakah kita telah menghidupi hidup yang senantiasa mensyukuri kasih Allah yang telah membebaskan kita dari maut? Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus itu senantiasa menolong kita untuk menghidupi Injil Yesus Kristus. Amin.